Mas Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati, laporan panja ini cukup banyak, namun karena waktu mungkin saya akan menyampaikan hanya beberapa poin terpenting saja. Yang pertama, latar belakang pembuatan panja ini adalah adanya berbagai macam permasalahan, diantaranya memang ada laporan dari Kemendikbud tanggal 18 Januari tahun 2021 tentang guru honorer yang belum memiliki status yang jelas. Kemudian tuntutan kenaikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang memang belum maksimal dan bahkan terlalu kecil. Sebenarnya skema pemerintah sudah banyak dilakukan. Saat itu ada program 1 juta guru honorer yang di media cukup gaduh. Mereka tidak ingin menjadi P3K, mereka maunya menjadi PNS. Kemudian ada berbagai macam organisasi, asosiasi, forum guru, dan lain sebagainya melakukan protes, bahkan sempat demo. Skema pemerintah yang kedua, sejak tahun lalu, pada pemerintahan presiden yang lalu, itu ada tenaga honorer K1, K2, yang sampai sekarang pun belum selesai. Skema penyelesaian pemerintah yang diambil juga adanya pembagian tata kelola pendidikan pusat daerah yang kurang maksimal, serta guru tidak merata di 35 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta kualitas guru honorer yang kurang maksimal. Panja dibentuk tanggal 26 Januari, keputusan rapatnya saya yang mengetuai. Kemudian next slide, saya kira kalau ini mungkin sudah sering kita mendengar. Tujuannya adalah pengawasan dan kajian untuk mendapatkan pendapat dan merumuskan rekomendasi. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 9 Maret tahun 2021 sampai dengan 16 Juni tahun 2021 dengan berbagai macam kegiatan yang cukup komplit. Rapat dengar pendapat dengan berbagai macam pakar dari disiplin ilmu yang berkaitan, hukum, tata negara, pemerintahan, administrasi, pakar pendidikan, pakar keuangan negara, dan pakar kebijakan publik. Kemudian melakukan kunjungan spesifik secara langsung, menemui kabupaten kota yang memiliki masalah, dan menemui guru-guru honorer yang melakukan protes. Kemudian kita mengundang ke Komisi 10 adalah pemerintah kabupaten, ada 6, kemudian pemerintah provinsi, ada 5, rapat-rapat dengan kementerian lembaga, kita lakukan 2 kali, rapat dengar pendapat dengan forum rektor, yang tergabung dalam asosiasi LPTKNI, dan rapat dengar pendapat umum dengan para organisasi guru. Jadi cukup komplit proses pencarian data dan permintaan pertimbangan serta pendapat serta ilmu dari berbagai stakeholder yang ada. Masalah yang ditemukan, guru honorer non sertifikat rendah upah, sertifikasi banyak persyaratan politis, kemudian sosialisasi rekrutmen program 1 juta guru P3K kurang maksimal, sehingga mengakibatkan Pemda khawatir sumber anggaran gaji dan tunjangan dari APBD tidak memenuhi kuota, dan ada kabupaten yang tidak mengusulkan formasi. Bagi guru honorer, tidak ada kejelasan tentang kepangkatan, gaji, dan tunjangan serta masa kerja. Kemudian tidak adanya formasi guru olahraga, bahasa daerah, kesenian, dan sekolah inklusi. Kemudian tuntutan afirmasi yang lebih besar dari yang ditetapkan untuk khususnya guru honorer dengan usia lebih dari 40 tahun, untuk guru honorer penyandang disabilitas,
dan untuk guru honorer bersertifikat. Kesimpulan yang diambil, yang pertama tentang kebijakan pemerintah tidak merekrut guru selama 12 tahun. Padahal ada kebutuhan pengganti guru karena meninggal dan pensiun. Kemudian peran guru di dunia pendidikan, peran guru strategis ya, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 2 ayat 1, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraannya. Kemudian saat guru honorer diangkat, otomatis menjadi guru di sekolah negeri, walaupun berasal dari sekolah swasta. Ini menimbulkan adanya perpindahan guru atau kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta. Kemudian program 1 juta guru P3K adalah program jangka pendek, 19,6 triliun yang disiapkan APBN setiap tahun untuk membayar gaji dan tunjangan membutuhkan peraturan tetap. Supaya pada tahun-tahun berikutnya pun APBN memberikan kepastian adanya pembayaran dari pemerintah pusat yang dikirim ke pemerintah daerah. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang anggaran. Sumber dana gaji dan tunjangan program 1 juta guru P3K berasal dari APBN tahun 2021 yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun 2021 pasal 11 ayat 21 dan menjadi bagian dari DAU. Yang kedua, DAU merupakan dana alokasi umum yang dapat digunakan Pemda untuk berbagai macam kebutuhan. Jika tahun berikutnya tidak dianggarkan, maka akan menjadi beban APBD kabupaten kota. Kemudian tentang sosialisasi kebijakan, pengumuman program 1 juta guru P3K pada tanggal 23 November tahun 2020 tidak diikuti dengan pemberitahuan tertulis kepada kabupaten kota atau provinsi tentang landasan hukum dan kejelasan sumber anggaran. Sosialisasi tentang tahapan seleksi, gaji dan tunjangan, masa kontrak dan kepangkatan belum maksimal. Pertemuan baru dilakukan dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi secara terbatas pada tanggal 30 November sampai 18 Desember di 4 wilayah. Tidak maksimalnya sosialisasi membuat kuota tidak dipenuhi oleh kabupaten kota. Karena tadi disampaikan khawatir menjadi beban APBD. Dalam proses seleksi, informasi fasilitas menyebabkan kegaduhan di kalangan guru honorer yang bercampur dengan berita-berita hoaks tentang proses rekrutmen dan transparansi di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Kebijakan formasi baru dan afirmasi seleksi, adanya tuntutan afirmasi untuk guru honorer berumur 35 tahun ke atas, ada tambahan formasi untuk guru olahraga, kesenian, bahasa daerah, PAUD, dan sekolah inklusi. Kemudian adanya tambahan formasi untuk tenaga kependidikan. Rekomendasinya, yang pertama, mendesak pemerintah untuk menyusun rencana induk pendidikan dalam peta jalan pendidikan Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan guru dan guru berkualitas yang sejahtera. Yang kedua, membuka formasi CPNS untuk guru. Yang ketiga, membuat regulasi tetap tentang pembiayaan guru P3K jangka panjang. Yang kelima, membuka kembali pendaftaran untuk sisa kuota yang belum terpakai untuk memenuhi jumlah 1 juta guru P3K. Yang keempat, memastikan peserta seleksi memiliki komitmen setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak terpapar paham radikalisme serta tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Nomor 6, menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam hal penataan GTK honorer, mulai dari proses pengangkatan sampai pengaturan mengenai gaji, penghargaan, dan jaminan sosial serta kesejahteraannya. Nomor 7, memperbaiki desain pemenuhan guru dan tenaga kependidikan yang mencakup agenda peningkatan kemampuan dan keterampilan atau upgrading dan upskilling bagi guru dan tenaga kependidikan.
membuat peta jumlah guru, kebutuhan dan sebaran di setiap kabupaten kota atau provinsi, serta pemutakhiran data sebagai dasar pengangkatan GTK honorer menjadi ASN mulai tahun 2021 dan seterusnya. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 1 juta guru P3K, melakukan pembenahan LPTK supaya menjadi lembaga yang berkualitas, termasuk perbaikan sarana prasarana dan sistem pembinaan sumber daya manusia, membuka layanan pengaduan dengan nomor dan petugas khusus dalam proses pelaksanaan program 1 juta guru P3K, serta memastikan pengaduannya ditindaklanjuti, mensosialisasikan kembali program 1 juta guru P3K dan memperbaharui data sosialisasi sesuai tahapan yang ada. Rekomendasi mengenai anggaran, mendesak Kemendikbud RI, Kemendagri, Kemenkeu akan menerbitkan peraturan mengenai kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K yang anggarannya bersumber dari APBN yang diperhitungkan melalui DAU dan ditransfer kepada pemerintah daerah untuk mendorong dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah yang belum mengusulkan atau pemerintah daerah yang usulannya belum memenuhi kuota formasi seleksi guru P3K pada tahun 2021. Rekomendasi anggaran yang kedua adalah mendesak pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan perundangan lainnya terkait dengan skema penganggaran untuk guru P3K serta proses seleksinya secara tegas dan jelas. Rekomendasi mengenai kebijakan formasi baru dan afirmasi, ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru honorer. Ya. Panja Komisi 10 mendesak pemerintah untuk membuka formasi baru bagi guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, guru PAUD, dan guru sekolah inklusi. Mendesak pemerintah memberikan kesempatan bagi guru honorer penyandang disabilitas untuk mengikuti proses seleksi menjadi ASN. Ada beberapa penyandang disabilitas yang protes karena beberapa guru mata pelajaran tidak bisa diisi oleh mereka, padahal mereka merasa bisa. Kemudian mendesak pemerintah membuka formasi P3K untuk tenaga kependidikan, serta membuat jabatan fungsional baru bagi tenaga kependidikan sekolah dalam formasi P3K. Yang keempat, mendesak pemerintah memberikan afirmasi nilai kompetensi tambahan yang lebih proporsional kepada guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun, guru honorer dengan perhitungan beban kerja di atas 5 tahun, guru honorer yang mengabdi di daerah 3T, guru honorer sekolah inklusi dan SLB, dan guru honorer penyandang disabilitas. Demikian laporan dari Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI. Terima kasih waktunya, terima kasih kepada teman-teman seluruh anggota Panja serta anggota Komisi 10 yang telah membantu menyelesaikan proses pengawasan, raker, dan lain sebagainya dalam kurun waktu masa kerja Panja ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Tante. Dilanjutkan penyerahan dokumen kepada Mas Menteri Nadiem. Kami undang Mas Menteri untuk maju ke depan.